Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resa Amalia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara nasional dan bahasa negara. Dalam konteks sejarah, ia lahir dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa perantara untuk perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi dalam sejarah sebagai bahasa perhubungan dan bahasa kebudayaan. Sedangkan fungsi pada era modern menjadi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perencanaan pembangunan, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penerapan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EBI. Memperengahut kualitas tulisan akademik dengan memastikan kejelasan, kredibilitas, dan profesionalisme. Penggunaan EBI yang konsisten membantu pembaca termasuk dosen dan peneliti untuk memahami informasi dan gagasan yang disampaikan secara efektif. Pengaruh penerapan EBI terhadap kualitas tulisan akademik, meningkatkan kejelasan dan pemahaman. Yang kedua, membangun kredibilitas penulis. Dan yang ketiga, menjaga konsistensi dan keseragaman. Dan yang keempat, memudahkan penilaian. Contohnya, penulisan unsur serapan makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Makhluk gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Penerapan kata asing harus mengikuti kaidah EBI. Misalnya GHA menjadi GA. Dan yang ketiga adalah diksi. Diksi adalah kemampuan memilih kata yang tepat, serasi, dan bermakna untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide tertentu. Contoh kalimat diksi. Mohon untuk tidak membuang sampah di sini. Analisis diksinya adalah penggunaan kata tidak yang didahului mohon memberikan nuansa yang lebih halus dan sopan daripada dilarang. Dan yang kedua ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, informasi, atau gagasan secara tepat, ringkas dan jelas. Contoh kalimatnya adalah rapat itu dihadiri oleh beberapa perwakilan dari tiap divisi. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan paragraf yang baik dan padu. Yang pertama ada penentuan ide pokok, yang kedua ada merumuskan kalimat topik, yang ketiga mengembangkan kalimat penjelas, yang keempat memastikan koreksi keterpaduan antara kalimat, dan yang kelima meninjau dan menyempurnakan. Contoh kalimat paragraf pendek. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Inisiatif ini sangat penting untuk mengetahui masalah stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda. Oleh sebab itu, anggaran besar telah disiapkan. Diharapkan program ini dapat berjalan lancar agar tercipta SDM yang lebih sehat dan cerdas di masa depan. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.